Efisiensi itu dilakukan dengan menurunkan tingkat utilisasi sampai seminimum mungkin, dan kami coba menggunakan energi yang sudah terpakai itu untuk membuat kaca-kaca yang memang paling laku di pasaran, yaitu kaca polos. Dan ini memang akan selalu ada permintaan kaca-kaca tidak berwarna. Stok itu Mhm. kami jaga, dan kami harapkan mulai sekitar ya akhir Juli kita bisa kembali lagi ke utilisasi, mudah-mudahan sekitar sampai ke 50 dan beranjak pelan-pelan. Kita harapkan pada sekitar September atau awal Oktober itu sudah mulai kembali ke awal 60 atau 70% pada saat akhir Maret sebelum pandemi. Khusus Mhm. Maret itu kita bisa menikmati 1 bulan kira-kira masih ekspor cukup lumayan karena ekspor dari negara-negara yang masih tanda kutip sakit itu mereka lockdown, kita masih bisa ekspor. Dan setelah April Mei memang menurun karena kita Mhm. sama-sama juga sudah mulai PSBB. Mhm. Untuk industri, para pelaku industri kaca ini, apakah harus melakukan PHK begitu Pak terhadap karyawannya? Karena kalau kita lihat tadi Bapak juga mengatakan bahwa harus ada efisiensi begitu karena nilainya juga menurun, produksinya Ya. 50%. Kami tidak melakukan PHK, kami mengurangi kegiatan-kegiatan yang memang sebagai konsekuensi logis dari menurunnya volume tersebut, yaitu yang jelas transportasi, baik transportasi bahan baku maupun transportasi barang jadi. Dengan Mhm. otomatis tenaga-tenaga yang tidak tetap itu berkurang dengan sendirinya, tapi kami tidak melakukan PHK untuk tenaga-tenaga inti produksi maupun quality maupun pengiriman yang kami miliki masing-masing. Mhm. Tadi Bapak bilang di akhir Juli akan naik menjadi 70%, itu produksi atau nilai ekspor Pak sebenarnya? Eh, Akhir Juli, kami koreksi, akhir Juli akan mulai terlihat Mhm. seberapa tingkat kenaikan secara perlahan utilisasi. Kami Mhm. mengharapkan kembali ke 70% itu pada awal Oktober kira-kira akhir September. Ini the best case, kami akan berusaha semaksimal mungkin karena dengan adanya daya saing yang sudah meningkat ini. Mhm. Mhm. Eh, Kami harapkan demikian, Mbak. Ya, jadi sebenarnya strategi apa yang dilakukan untuk bisa ya dalam tanda kutip mencapai target 70 sampai dengan 80% di Oktober dan juga di September dan juga Oktober Pak yang dilakukan oleh pelaku industri kaca ini? Eh, Pertama, kami melihat kembali niche market yang memang kami punya keunggulan-keunggulan khusus tadi seperti misalnya kaca lembaran yang mungkin diekspor ke India. Tapi itu sangat tergantung kepada India. Kami juga akan coba lihat pasar di Asia ini dan juga di Oceania, jenis-jenis tertentu karena kami sudah mempunyai kaca-kaca lembaran yang hemat energi, low E misalnya, itu sangat laku di dunia dan kita sudah mulai full capacity sejak pertengahan tahun lalu dengan kualitas yang memang sudah oke. Kedua, kami coba mengekspor juga produk-produk olahan seperti cermin atau kaca pengaman untuk bangunan untuk otomotif. Itu coba kami cari walaupun sedikit tapi lumayan. Termasuk di dalam tadi adalah kaca lembaran ke Filipina. Kira-kira apa yang bisa kami masuki lagi? Termasuk ke Australia juga kami akan coba lagi. New Mhm. Zealand. Ya, itu yang dilakukan industri kalau misalnya harapan kita tentunya pandemi ini berakhir begitu dan ada masa new normal recovery begitu cepat terjadi. Tapi kalau misalnya mengantisipasi pandemi ini berkepanjangan terjadi di Indonesia, seperti apa strategi industri? Kami akan tetap menjaga tungku tersebut untuk tetap beroperasi walaupun mungkin hanya sekitar 30 atau 40%. Dan kami akan mengupayakan tetap membuat kaca lembaran yang memang hanya membuat kaca lembaran yang memang itu dasar, yaitu kaca-kaca lembaran tidak berwarna yang konsumsi dalam negeri. Itu juga untuk bertahan jangan sampai dimasuki oleh luar negeri. Kita Mhm. tahu ancaman terbesar dari import khususnya Malaysia yang sangat dekat dan mereka sudah sangat eager untuk masuk ke Indonesia.